untuk mencegah terjadinya kekerasan atau apa terhadap yang bersangkutan. Dan juga kita mengupayakan pemindahan tempat yang lebih memungkinkan keamanan itu bisa dijamin. Dan itu dimonitor oleh LPSK. Bahkan sampai sekarang yang bersangkutan masih komunikasi kok dengan LPSK si kliennya pengacara ini. Tapi ya buat kami tidak masalah, artinya kalau tidak percaya pada LPSK, itu ya hak setiap orang. Karena apa? Karena perlindungan oleh LPSK itu kan sifatnya voluntary ya. Sukarela, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi terlindung atau tidak. Tetapi kan sayang, kalau misalnya keluarga Joshua ini kemudian memang mendapat ancaman dan sebagainya, tapi terhalang oleh persoalan itu gitu ya. Nah, ini kan sayang karena ada hak-hak yang sebenarnya bisa dilayani oleh LPSK selain perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan mengenai pembicaraan tentang kasus kematian Brigadir J yang begitu menyedot perhatian publik Indonesia yang sangat luar biasa. Kemudian juga banyak kritik, termasuk kepada lembaga-lembaga negara yang terlibat di dalam penjernihan atau penuntasan kasus ini, termasuk LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Hasto Atmojo Suroyo, Magister Kriminologi kalau tidak salah ini. Nah, iya, betul. Betul, Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami persoalan ini dengan lebih lengkap. Apa kabar Pak Hasto? Baik, alhamdulillah. Iya. Saya melihat biografi Pak Hasto ini luar biasa. Ya, orang yang selamanya hampir seluruh hidupnya diabdikan untuk di lembaga-lembaga yang menunjang penegakan hukum. Kalau tidak salah pernah di Lembaga Bantuan Hukum, kemudian pernah di Komnas HAM, di LPSK beberapa periode, sekarang menjadi ketua. Nah, mungkin bisa diceritakan mulai awal Pak, sejak Bapak kuliah di UGM, kalau nggak salah sosiologi itu. Kemudian di S2 gitu. Gimana kemudian perjalanannya bisa sampai saat ini? Silakan, Pak. Iya, pada waktu SMA itu saya mestinya naik ke jurusan Paspal ya, tapi kemudian saya memilih jurusan sosial budaya. Itu orang tua saya juga marah-marah karena semua saudara-saudara saya masuknya di Paspal itu. Kemudian kelas 3 saya memilih jurusan budaya, Mas. Jurusan budaya ini jurusan yang paling kecil. Iya, betul. Hanya 13 orang satu kelas itu. Itu di kota mana, Pak? Di Jogja, saya di SMA Negeri 1 Jogja. Dan karena ini atas permintaan para siswa ini, kemudian guru itu meminta persetujuan dari orang tua. Jadi orang-orang yang mau masuk ke jurusan budaya ini harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Agak sulit juga saya mendapat persetujuan itu dari orang tua, tapi kemudian saya akhirnya
ya bisa meyakinkan orang tua saya lah untuk kemudian saya masuk ke jurusan budaya. Nah, di situ saya banyak bergaul dengan rekan-rekan yang apa ya barangkali mulai kritis ya. Misalnya karena saya sering ke tempatnya Mas Rendra, Willy W.S. Rendra, main aja. Dan di situ banyak bacaan yang kemudian barangkali mempengaruhi saya ya. Saya mendapatkan buku The Schooling Society itu. Waktu saya masih SMA itu di dalam pergaulan dengan bengkel teater ini, dan banyak buku-buku lain yang kemudian barangkali mempengaruhi pemikiran-pemikiran saya ya. Itu berarti termasuk yang jadi inspirasi sajaknya Rendra Sanggok jagung di kamar itu, Pak. Iya. Nah, ketika kemudian akan kuliah, saya itu pada waktu itu memikirkan mau masuk ke Fakultas Hukum atau Fakultas Psikologi. Kalau Fakultas Hukum pada waktu itu barangkali keliru ya pandangan saya. Kok orang-orang hukum itu pandangannya sangat positivistik ya? Memandang persoalan itu benar salah saja gitu. Itu pandangan saya waktu itu. Kemudian saya mencoba gimana kalau ke psikologi. Pikiran saya yang juga barangkali keliru waktu itu, ini kok sangat individualistik ya. Yang ditangani itu hal yang sifatnya individual. Oleh karena itu kemudian saya memilih jurusan sosiologi, yang kebetulan di Gajah Mada itu adanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu yang melatar belakangi saya mengambil jurusan sosiologi. Tapi karena kemudian bersama teman-teman, kami ini kemudian membentuk satu lembaga yang mengadvokasi kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Namanya Kelompok Studi dan Bantuan Hukum. Jadi saya bergabung di situ, kebanyakan lebih senior dari saya, dan kebanyakan dari Fakultas Hukum, tetapi juga ada teman-teman dari fakultas lain, ada dari psikologi, ada dari sastra, filsafat, begitu. Jadi kami aktif di situ. Itu sejak saya tahun pertama kuliah lah. Ya, itu yang membawa kesempatan saya kemudian ikut mengadvokasi kasus pembebasan tanah untuk pembangunan taman wisata Candi Borobudur dan Prambanan itu. Ya, itu pengalaman saya pertama melakukan advokasi. Pak, sebelumnya yang menarik itu di advokasi hukum, tetapi Bapak tidak berlatar belakang hukum. Itu seperti apa itu? Bekerjanya? Ya, saya merasa bisa memberi perspektif lain ya terhadap teman-teman yang berasal dari Fakultas Hukum, itu saja. Nah, kebetulan setelah Borobudur itu kan hampir bersamaan terjadi kasus Petrus, penembakan misterius. Jogja itu, ya. Ya. Dan ya kami ikut juga terdampak itu waktu itu. Karena di Borobudur itu kan masih ada sebagian besar yang warga yang masih bertahan. Kemudian di depan rumah salah satu tokoh masyarakat ini, taruh mayat luka tembak itu. Jadi akhirnya ya semua kemudian menyerahkan tanahnya untuk. Tapi salah satu yang kami sarankan pada waktu itu kepada masyarakat agar mereka tetap mempunyai komunitas yang bisa mengembangkan misalnya untuk unit-unit usaha di sana. Dan rupanya sampai sekarang masih ada yang aktif di komunitas ini. Ya, Pak Asto.
Yang menarik kan Bapak kelihatannya ya, mungkin atau saya yang tidak tahu, Bapak terus bekerja berkarir di sektor-sektor yang tidak formal seperti itu, artinya di NGO, di kegiatan advokasi, betul seperti itu, Pak? Iya, ya saya nggak tahu juga ya. Saya kok sejak dulu tidak tertarik untuk menjadi pegawai negeri itu ya. Ya. Itu dan rupanya sampai sekarang memang ya saya tidak pernah menjadi seorang pegawai negeri. Ya. Pegawai negeri enggak, pegawai swasta kelihatannya juga enggak. Nah, Iya. kenapa? Ya satu-satunya ini karena saya mengajar saja di salah Iya. satu universitas swasta di Jakarta. Iya. Itu saya mulai sejak saya masih aktif di YLBHI. Ya. Itu Oh. di Universitas Nasional. Ya. Ya. Kemudian saya lihat pernah jadi dekan dan sebagainya. Tapi kenapa S2-nya mengambil kriminologi, Pak? Iya karena tertarik saja. Ya. Karena saya merasa perlu untuk mendapatkan pengetahuan lain yang juga dekat dengan masalah hukum itu, terutama hukum pidana ya. Ya. Kemudian di Komnas HAM. Ya. Apa kenangan Bapak di Komnas HAM? Kenangan saya karena begini, Komnas HAM waktu saya masuk itu adalah Komnas HAM pertama kali yang didasari oleh Undang-Undang HAM. Jadi ini adalah, kalau sebelumnya kan masih Kepres ya. Ya. Nah, itu pertama kali yang memakai undang-undang itu pada periode saya. Dari undang-undang itu dinyatakan kan 35 anggotanya. Ya. Tapi kemudian ditentukan hanya 23 saja ya. Anggota Komnas HAM pada waktu itu. Dan itu adalah dalam sejarah anggota Komnas HAM yang paling banyak, 23 orang. Dan yang menarik, karena kemudian saya bertemu juga dengan teman-teman aktivis LSM di sana. Ada Abdul Hakim yang dulu sama-sama di YLBHI, ada banyak nama, ada Mas Billah, ada Mansur Fakih, ada Muhammad Farid, dan sebagainya yang lebih dikenal sebagai aktivis LSM, dan ketemu di situ. Dan yang menarik bagi saya kemudian, karena dengan jumlah anggota atau komisioner yang besar, itu malah kewalahan. Kewalahannya untuk mencapai satu keputusan itu lebih sulit. Waktu itu yang dipikirkan Komnas HAM ini mestinya yang diperbanyak itu adalah staf yang bekerja di level di bawahnya atau level di lapangan. Dan rupanya itu kemudian akhirnya secara kelembagaan Komnas HAM seperti itu sekarang. Ya, baik. Nah, setelah Komnas HAM kemudian di LPSK. Apakah di LPSK Bapak merasa lebih efektif? Iya, saya merasa lebih bisa tune in ya, dalam artian begini. Karena mandat LPSK ini kan melekat di dalam sistem peradilan pidana. Jadi pekerjaannya saya merasakan itu jauh lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Kalau Komnas HAM ini kan agak konseptual politisnya gitu ya. Jadi saya merasa lebih bisa mengaktualisasikan pekerjaan lembaga dan juga pribadi dalam LPSK ini ketimbang waktu di Komnas HAM. Baik, dengan pengalaman yang begitu panjang, dengan latar belakang yang begitu beragam, ya, memimpin LPSK, kalau nggak salah ini sudah periode kedua dan Bapak jadi ketua. Tapi kelihatannya ketika menangani kasus Brigadir J ini Pak ya, 30 hari seperti maju mundur, apa sebenarnya yang sedang terjadi, Pak? Iya, ini yang paling susah, Mas. Ya. Menjaga agar lembaga ini tetap independen. Sementara di luaran dinamika
dalam kasus ini kan tarik-menariknya sangat kuat. Jadi saya bersama teman-teman bersepakat untuk kita tetap menjaga independensi dan kita bekerja dalam koridor yang dimandatkan oleh undang-undang. Itu saja. Ya, itu kan ada yang menyatakan formal meminta perlindungan LPSK. Iya. Tapi ketika di asesmen itu ya, itu ada yang susah secara substansi, ada yang susah secara prosedural. Kelihatannya seperti nggak sungguh-sungguh itu permintaannya itu. Gimana, Pak? Ya, itu juga saya agak memikirkan seperti itu. Jadi untuk kasus yang melibatkan Ibu PC misalnya, beliau ini kan mengajukan permohonan. Beliau juga menandatangani surat permohonan itu bersama para penasihat hukumnya. Tetapi sulit sekali ditemui oleh LPSK. Jadi kalau saya secara pribadi menilainya, barangkali Bu Putri ini sebenarnya tidak memerlukan layanan LPSK. Barangkali memang mengalami depresi berat ya, tetapi bukan peran LPSK barangkali yang lebih dibutuhkan oleh Ibu PC ini. Nah, saya tidak tahu mengapa yang bersangkutan mengajukan permohonan ke LPSK, apakah itu inisiatif Bu PC sendiri atau inisiatif orang lain, saya kan tidak tahu karena sampai sekarang belum pernah bisa mendapatkan keterangan apapun dari Ibu PC ini. Ya, Pak, itu kalau nggak salah tim LPSK kan ke tempatnya Ibu PC itu dikawal oleh apa ya pasukan Brimob yang seperti mau perang itu ceritanya gimana, Pak? Kami juga tidak tahu ya kalau pada waktu itu ada pasukan Brimob yang standby di rumah Ibu PC. Itu kan kali yang kedua kami mau menemui Ibu PC itu. Tapi rupanya standby-nya pasukan Brimob ini bukan karena LPSK mau datang. Hanya kebetulan. Itu. Iya. Dan itu memang sangat luar biasa. Seperti mau ada perlawanan bersenjata secara persiapan. Nah, kemudian yang menarik kan setelah dari Ibu PC tetap tidak mendapat informasi LPSK, tetapi ada informasi yang kemudian diberi 2 amplop tebal. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Ya, ini informasi Pak Mahfud ini memang betul, tetapi salah penyebutan waktu dan tempatnya. Jadi sebenarnya kami tidak pernah mau membuka persoalan ini, tapi karena Pak Mahfud tahu, kemudian Pak Mahfud yang membocorkan malah. Jadi ceritanya begini, Mas. Pada waktu pertama kali tim LPSK itu mendatangi Pak Sambo, itu masih dalam tahap kita mencari informasi. Karena itu kan kejadian tanggal 8, kemudian tanggal 12 diumumkan. Tanggal 13 kita mencoba mencari informasi, diantaranya ke Polres, ke Polda, juga ke Pak Sambo ini. Nah, ketika tim kami ke sana mau pulang itu, kemudian kata staf kami itu kok dibawain amplop, ada 2 amplop tebal gitu. Jadi, tapi kemudian sudah dikembalikan pada saat itu juga. Alhamdulillah lah, artinya kalau kami tidak tahu isinya apakah uang atau tidak juga karena tidak dilihat. Tapi memang sering terjadi. Staf kami di lapangan itu mengalami yang demikian. Jadi kami memang sudah menekankan pada staf kami yang seperti itu tidak boleh. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Iya. Baik, menarik. Pak, orang yang mau mendapat perlindungan LPSK ini kan orang susah, Pak. Iya. Kalau sampai mau mengeluarkan itu, apa motivasinya Pak itu sebenarnya? Bukan hanya orang susah, Mas Bambang. Jadi ada juga orang yang tidak susah.
Tidak Oh, susah gitu dalam ya. artian secara ekonomi ya. Iya, iya. Itu ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK. Oleh karena itu salah satu syarat perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu kan kita mempertimbangkan itikat baik dari yang bersangkutan. Oh. Jadi salah satu contoh misalnya seseorang yang dulu terlibat di dalam kasus korupsi besar skala nasional, kasus korupsinya beberapa kasus gitu ya. Ya. Itu kan menyatakan ingin menjadi justice collaborator. Ya. Tapi 4 kali itu permohonan diajukan ke LPSK dan kita selalu tolak. Ya. Karena kami menilai itikatnya tidak baik, artinya permohonan itu disampaikan dengan itikat yang tidak baik. Ya. Baik. Nah, sementara ini mengenai Bu PC ini, Pak. Mungkin perkembangan berikutnya kita tidak tahu ya. Tapi sampai posisi saat ini, apa sikap LPSK? Artinya dengan perkembangan pengungkapan, walaupun itu juga masih belum pasti gitu. Apakah masih memungkinkan memberi perlindungan atau sudah memberi keputusan kelihatannya nggak bisa? Kami ini kan pekerjaan secara administratif ya. Itu kan dibatasi oleh waktu. Ya. Ini sudah diperpanjang lagi waktu untuk penelaahan dan asesmen untuk Ibu Putri ini. Dan kami harus segera memutuskan itu. Ini mandat undang-undang. Jadi makanya kemarin saya katakan barangkali memang Ibu Putri ini tidak memerlukan sebenarnya perlindungan dari LPSK. Jadi dalam waktu dekat kami akan segera memutuskan, tapi keputusannya belum tahu, ini tergantung dinamika beberapa hari ini. Dan kalaupun kami belum bisa memberikan perlindungan pada yang bersangkutan, ke depan kalau yang bersangkutan merasa memerlukan layanan perlindungan LPSK, baik sebagai terlindung maupun sebagai orang yang memerlukan bantuan dari lembaga ini, ya kami akan telaah lagi, kita akan lakukan. Iya. Tapi untuk sementara kelihatannya arahnya untuk tidak melindungi gitu. Bukan tidak mau melindungi, kami sulit untuk bisa memberikan perlindungan. Oke. Sekarang bergeser ke kasus yang Barada E yang sudah jelas-jelas meminta perlindungan, secara resmi pengacara sudah datang, tapi tetap belum bisa di assessment, dan itu sudah menyatakan siap menjadi GC. Apa kira-kira keputusannya, Pak? Ya, lagi-lagi kami ada persoalan yang administratif juga, dan perlu pemahaman yang tentang substansinya. Jadi kita perlu untuk bertemu langsung dengan Baradae, apakah yang bersangkutan benar-benar bersedia menjadi JC. Sehingga nantinya bisa kita telaah apakah memenuhi syarat sebagai JC. Kan selama ini yang mengajukan baru pengacaranya saja. Betul. Dalam perkembangannya ternyata pengacaranya ini pun kemudian diputuskan kuasanya. Tadi malam dalam satu dialog di TV, pengacaranya itu membacakan, baru tahu malam itu juga, ternyata dicabut kuasanya. Nah, ini juga sesuatu yang perlu digali lebih lanjut. Apakah itu inisiatif dari Baradae sendiri atau ada tekanan lagi ya? Jadi kondisinya seperti itu. LPSK kan tidak bekerja di ruang kosong ya Mas, jadi dinamika yang di luar itu kemudian ikut mempengaruhi kinerja maupun kecepatan bekerja dari LPSK. Ya, Pak Hasto, lepas dari hubungan antar instansi ya, LPSK dan Polri, kalau menurut keyakinan Bapak, apakah di instansi Polri itu sekarang keadaan Baradae ini cukup aman menurut Bapak? Karena sorotan publik cukup besar, saya pikir ya relatif aman lah. Tetapi paling tidak yang kami khawatirkan itu begini, justice kolaborator itu sebaiknya memang dilindungi oleh LPSK. Karena secara hukum undang-undang yang memandatkan justice kolaborator itu kan
LPSK. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau seorang justice kolaborator itu dilindungi oleh penyidik atau aparat penegak hukum, tentu terjadi potensi konflik of interest, Ya. diarahkan ke kesaksiannya dan sebagainya. Nah ini kan sesuatu yang bisa menyimpang dari tujuan untuk mencapai keadilan yang substantif gitu. Ya. Jadi saya memang masih berkeyakinan mestinya Baradae dalam perlindungan LPSK. Ya, apalagi perhatian masyarakat yang begitu besar, permintaan keluarga, permintaan pengacara, bahkan Menko Polhukam Pak Mahfud, Prof. Mahfud juga secara lugas mengatakan jangan sampai diracun. Ya itu ya saya menilai karena Pak Mahfud memahami tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga memahami tentang mandat LPSK ini. Ya. Tetapi kan ini ya. Belum dipahami secara baik oleh masyarakat umum bahkan oleh aparat penegak hukum. Ya. Saya ingin cerita pada waktu kami memperbarui MOU dengan pihak kepolisian. Ya. Nah, pada waktu bicara tentang justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama ini, pihak polisi mempertanyakan, bagi kami nggak ada Pak saksi pelaku itu. Saksi ya saksi, pelaku ya pelaku gitu. Ya. Nah, ini kan contoh dari belum tersosialisasinya tentang konsep-konsep atau terminologi-terminologi yang baru di dalam sistem peradilan pidana ini kepada utamanya kalangan masyarakat hukum ya, dan juga aparat penegak hukum. Ini memang tantangan yang harus kita terus sosialisasikan lah. Ya, menarik Pak Hasto. Jadi ini bukan sekedar untuk melindungi tadi ya saksi korban, saksi pelaku kerjasama, tetapi ada hubungannya juga dalam sistem penegakan hukum ya, supaya dia tidak mendapat intimidasi untuk. Iya. Jadi luar biasa sebenarnya, perannya bukan sekedar melindungi. Apakah itu berarti masih ada perbedaan persepsi atau pandangan antara LPSK dengan kepolisian? Bukan hanya dengan kepolisian, tetapi juga kejaksaan maupun pengadilan ya, para hakim, bahkan Kementerian Hukum dan HAM misalnya. Jadi landasan untuk seseorang mendapatkan rekomendasi sebagai justice kolaborator itu kan kemudian semua lembaga merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sedang dalam proses penyusunan perpres tentang justice kolaborator ini. Ya. Mestinya jangan perpres lah, paling tidak PP mestinya. Ya. Tapi karena sudah berjalan dan ini perpres ya kita mencoba ikuti saja dulu. Ya. Supaya ada kejelasan siapa sebenarnya yang paling berhak memberikan rekomendasi seorang itu menjadi justice kolaborator atau tidak. Ya, Pak, dalam kasus ini kan masih ada dalam tersangka dalam konstruksi yang sama, itu konstruksi membantu dan menyaksikan. Apakah itu nggak potensial juga untuk jadi GC, Pak? Sepanjang orang itu terlibat di dalam tindak pidananya, masuk kategori GC kalau dia bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Tapi kalau bukan ikut sebagai pelaku, ya barangkali statusnya sebagai whistleblower atau pelapor. Ya, bukan. Yang di dalam kasus ini kan masih ada 2 tersangka lagi. Ya, bisa saja yang bersangkutan kalau kemudian mau bersedia untuk mengungkap perkaranya ini secara lebih lugas, lebih baik, dan bersedia mengungkap semua peran, termasuk peran yang paling kuat, yang paling tinggi dari peristiwa tindak pidana itu, ya tentu saja bisa menjadi justice collaborator. Baik. Nah, lepas dari komitmen LPSK, mungkin kan ada kekhawatiran ya Pak, mungkin trust terhadap LPSK ini
kuat apa enggak. Karena di sisi yang lain kemarin kalau nggak salah ada saksi-saksi dari keluarga Yosua yang tidak mau dilindungi di LPSK, dia mintanya dilindungi oleh TNI. Iya. Iya. Itu seperti apa, Pak? Ya, kan nggak mungkin dilakukan perlindungan oleh TNI karena tidak ada mandat untuk itu di dalam sistem peradilan pidana. Ya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sebenarnya latar belakang pengacara Yosua ini tidak percaya kepada LPSK karena memang barangkali ada pengalaman buruk dengan LPSK. Bagi dia ya. Itu ada 2 kasus di mana sebenarnya bukan kesalahannya ada di LPSK. Satu kasus itu karena kasus korupsi dulu, dan kemudian setelah menjadi terlindung LPSK itu si saksi ini mengganti penasihat hukum dari pengacara ini ke pengacara lain. Yaitu barangkali dinilai LPSK mempengaruhi atau apa, padahal kami tidak ada kepentingan untuk itu. Yang kedua, ada kasus di mana seseorang menjadi tahanan dan kemudian ini pengacaranya sama ini ya. Dia minta ditempatkan di rumah aman. Kan itu tidak mungkin. Karena apa? Karena status yang bersangkutan adalah seorang tahanan kepolisian. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa yang bersangkutan aman di tempat tahanan polisi ini. Misalnya untuk mencegah terjadinya kekerasan atau apa terhadap yang bersangkutan. Dan juga kita mengupayakan pemindahan tempat yang lebih memungkinkan keamanan itu bisa dijamin. Dan itu dimonitor oleh LPSK. Bahkan sampai sekarang yang bersangkutan masih komunikasi kok dengan LPSK si kliennya pengacara ini. Tapi ya buat kami tidak masalah, artinya kalau tidak percaya pada LPSK itu ya hak setiap orang. Karena apa? Karena perlindungan oleh LPSK itu kan sifatnya voluntary ya. Sukarela, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi terlindung atau tidak. Tetapi kan sayang, kalau misalnya keluarga Joshua ini kemudian memang mendapat ancaman dan sebagainya, tapi terhalang oleh persoalan itu gitu ya. Ini kan sayang, karena ada hak-hak yang sebenarnya bisa dilayani oleh LPSK selain perlindungan. Itu juga LPSK ini mempunyai mandat untuk melakukan penilaian, Mas. Penilaian ganti rugi yang bisa dituntutkan kepada pelaku. Itu yang disebut restitusi. Dan itu mandatnya ada di LPSK. Ya, ini kan keluarga bisa paling tidak mengurus tuntutan ganti rugi ini melalui LPSK, dan kemudian nanti LPSK yang akan menindaklanjuti, kita menilai ganti ruginya seperti apa yang bisa dimintakan pada yang bersangkutan, kemudian kita ajukan ke jaksa penuntut umum supaya itu dimasukkan dalam tuntutan, dan kemudian nanti diputuskan oleh hakim. Ya, baik. Sekarang apa Pak? Proses kematian Brigadir J ini kan memberi banyak pelajaran ya, banyak pengalaman termasuk pada LPSK. Apa yang menurut LPSK ini catatan pentingnya? Ya, catatan penting saya juga sudah sampaikan tadi malam ya. Sebenarnya ini adalah momentum terutama bagi Polri dan bagi masyarakat Indonesia untuk kembali merenungkan apakah institusi yang begitu dibutuhkan oleh masyarakat ini, kepolisian ini, sudah on the track dalam menjalankan reformasi birokrasi, terutama reformasi hukum. Jadi ini momentum untuk melakukan langkah-langkah. Kalau ternyata sudah melenceng, ya tentu saja harus diluruskan dan sebagainya. Dan kalau memang ada ditemukan bahwa ada hal-hal buruk yang terjadi di dalam organisasi ini, kan bisa segera mungkin Kapolri melakukan pembersihan atau apa gitu ya, untuk menegakkan marwah lembaga ini
dan kembali meluruskan sebagaimana diamanahkan oleh reformasi. Ya, Pak Hasto, terakhir ya, melihat perjalanan dan pengalaman Pak Hasto ya, mulai sekolah sampai mengabdi di masyarakat terus-menerus kayak itu. Apa yang bisa disampaikan pada generasi muda yang siapa tahu ada yang mengikuti jalur karirnya seperti Pak Hasto? Waduh, saya apa ya? Ya pokoknya merdekakan cara berpikir. Itu yang paling membuat kita menjadi diri kita sendiri dan itu bisa memberikan banyak hal kepada masyarakat. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Hasto Atmojo Suroyo, Magister Kriminologi, Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, yang telah memberi persepsi yang lebih luas. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk mencari solusi pada kasus yang sekarang sedang menjadi perhatian publik yang luar biasa di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Hasto. Sama-sama Mas Bambang. Selamat bekerja, sukses. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.